Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Oke, kalau begitu anak-anak sudah siap menerima materi pada hari ini. Siap. Jadi untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Ayo Bu, Silakan Gempar. halo kawan-kawan, kita baca doa mulai. Oke, terima kasih. Sekarang sebelumnya Ibu minta dulu periksa dulu di bawah-bawah meja, di kolong-kolong laci apakah masih ada sampah. Bagaimana nak? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada yang piket hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Berarti hadir semua. Sekarang kita akan melaksanakan literasi terlebih dahulu. Ibu minta semuanya berdiri dengan posisi siap. Siapa yang bisa memimpin lagu? Oke, Kela silakan ke depan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, Bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk berikutnya Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah mempelajari materi kegiatan ekonomi, siswa mampu menganalisis masalah kegiatan ekonomi. Terus kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat itu. Yang pertama ada datang tepat waktu. Yang kedua berpakaian rapi dan bersih. 3 mengikuti kegiatan belajar dan mengajar sampai selesai. Minggu lalu kita sudah belajar apa nak? Ada yang masih ingat? Oke, Virginia. Minggu lalu kita belajar tentang potensi bencana alam di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau induk, Indonesia sering mengalami bencana geologis seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Itu materi minggu lalu. Baiklah, Ibu akan menyampaikan cakupan materi masalah kegiatan ekonomi. Kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga Konsumsi. Jadi produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang, dan yang kedua distribusi itu yang menyalurkan atau yang menyampaikan barang. Yang ketiga ada konsumsi yang menggunakan barang. Itu cakupan materi kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang bisa mencontohkan apa itu bentuk konsumsi? Makan nasi tiap hari. Oke, makan nasi setiap hari atau menggunakan baju setiap hari. Kalian sebagai pelajar menggunakan buku.
Itu termasuk contoh konsumsi. Oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah anak-anak pernah belajar berbelanja di supermarket? Apa yang anak-anak temui di supermarket? Bermacam-macam barang. Siapa saja yang ada di supermarket? Ada pegawai, ada kasir, ada siapa lagi? Itu yang ada di supermarket. Sekarang anak-anak perhatikan gambar di depan. Itu ada tiga gambar. Apa yang kalian ketahui terhadap kegiatan pada gambar 1? Gambar apa itu, Nak? Memanen padi. Oke, itu termasuk jenis produksi. Yang kedua ada gambar apa? Penjual sayur itu. Termasuk jenis distribusi. Dan yang ketiga ada gambar pembeli atau pelaku konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi adalah aktivitas individu atau bisnis atau pemerintah dalam memproduksi, mengalokasikan dan mengkonsumsi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia. Sedangkan pengertian produksi itu sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya tadi apa? Kegiatan produksi individu, misalnya membuat, makan atau memasak. Sekarang masuk ke kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Apa itu distribusi? Itu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Sekarang kita masuk kegiatan ekonomi yang 3, konsumsi. Apa itu konsumsi? Suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara berlangsung. Misalnya kalian jajan di warung-warung, itu termasuk jenis konsumsi. Untuk selanjutnya, silakan perhatikan tayangan video berikut ini. Silakan diperhatikan, Nak, ya. Diamati. Ketenaga kerjaan adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja terdidik, ada 3 ya. Jadi kalian sudah menonton video dan memahami serta memperhatikan tayangan tadi. Sekarang Ibu minta untuk membentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompoknya. Sudah dibagi kelompoknya, Nak? Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Jadi silakan didiskusikan hasil pengamatan kalian setelah menonton video tadi. Terakhir.
Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 4? Selesai. Kelompok 3? Selesai, Bu. Kelompok 2? Oke, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita, ada baiknya kita is breaking terlebih dahulu, nah. Silakan berdiri, menghadap ke depan. Jadi kelihatannya anak-anak sudah mulai lesu. Sekarang kita adakan is breaking terlebih dahulu. Jadi ikuti arah pena. Kalau penanya miring ke kiri berarti kalian miring ke kiri. Kalau penanya miring ke kanan berarti Anda ke kanan. Sudah siap? Siap. Oke. Sekarang penanya langsung lompat-lompat. Ya, silakan. Lagi. Penanya ke kiri. Ke kanan. Lurus. Ke kiri. Ke kiri. Ya, ya. Sudah segar anak-anak? Sudah semangat? Sudah siap untuk ke depan? Siap. Sekarang kita beri semangat dulu. Untuk selanjutnya silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang produksi. Menurut kami, produksi adalah aktivitas yang melibatkan individu bisnis atau pemerintah dalam memproduksi, mengalokasikan, dan mengkonsumsi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Itu hasil kelompok diskusi dari kelompok 1 itu masalah kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu produksi. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Apa saja kegiatan ekonomi produksi yang ada di sekitar kalian? Jadi apa saja kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian? Coba diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana? Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ekonomi produksi yang ada di sekitar kita adalah menanam jagung, menanam padi, membangun rumah, asuransi, dan lain sebagainya. Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sangat puas. Silakan kepada kelompok 1 kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Silakan kami persilakan duduk kembali. Sekarang untuk kelompok 4. Sudah siap kelompok 4? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kami, konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individu atau bersamaan.
Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumen. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu konsumsi. Silakan anak-anak yang ingin bertanya. Apa saja fungsi dan ciri-ciri yang mempengaruhi konsumsi yang ada di sekitar kalian? Jadi ciri-ciri kegiatan konsumsi yang ada di sekitar kalian, silakan didiskusikan. Pertanyaan dari Sakinah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fungsi konsumsi adalah 1. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. 2. Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. 3. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. 4. Memuaskan kebutuhan secara fisik. 5. Mendukung aktivitas produksi. 6. Membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. 7. Sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Ciri-ciri kegiatan konsumsi adalah 1. Dilakukan secara langsung. 2. Barang kegiatan konsumsi. 3. Barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. 4. Memiliki nilai yang bermanfaat. Apakah kalian sudah puas dengan jawaban kelompok 4? Ya, wow. Puas. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Berikutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu jenis-jenis produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis produksi. Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Jika pertambahan nilai guna dilakukan tanpa merubah bentuk produk, maka disebut sebagai produksi jasa seperti jasa konseling, jasa les pelajaran, jasa konsultan, keuangan, dan sebagainya. Contoh produksi barang adalah sebagai berikut: membangun rumah, membuat sepatu, memasak nasi, dan lain-lain. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada anak-anak yang mau bertanya dari kelompok 2? Silakan Kela. Apa faktor yang mempengaruhi produksi yang kalian ketahui yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Jadi faktor produksi yang ada di sekitar kalian. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa faktor yang mempengaruhi produksi kalian ketahui yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? 1. Sumber daya alam atau SDA. Contohnya seperti air, udara, hewan, tumbuhan, tanah minyak bumi, dan gas bumi. 2. Sumber daya manusia atau SDM. SDM terbagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. 3. Sumber daya modal. Contohnya kendaraan mesin dan bangunan. 4. Keahlian. Proses produksi perlu memiliki keahlian dalam perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organisasi, pergerakan atau aktuasi, dan pengawasan atau controlling. Apakah Kela sudah paham? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan jenis-jenis produksi. Silakan duduk. Yang selanjutnya kelompok 3. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membicarakan tentang hasil diskusi kami. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Jadi kelompok 4 ini mempresentasikan masalah kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi.
Kami persilakan kepada anak-anak yang mau bertanya pada kelompok 3. Saya, Bu. Oke, Zahra. Apa saja jenis saluran distribusi yang ada di sekitar kalian? Jadi jenis saluran distribusi yang ada di sekitar kalian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja jenis saluran distribusi yang ada di sekitar kita? Jenis saluran distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, yaitu distribusi dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Misalnya, petani sayur melakukan transaksi jual beli secara langsung. 2. Distribusi semi langsung, yaitu distribusi dilakukan melalui seseorang perantara. Misalnya, penjual buku LKS menjual bukunya melalui sales supaya sampai ke tangan konsumen. Dan distribusi tidak langsung melalui beberapa perantara, misalnya pabrik minuman kepada konsumen melalui beberapa agen. Lalu saluran distribusi dibedakan menjadi 2, yaitu pedagang dan perantara khusus. Bagaimana Zahra? Sudah paham dengan jawaban dari kelompok 3? Paham. Oke, terima kasih. Silakan kepada kelompok 3 untuk kembali duduk. Jadi untuk nilai kelompoknya sudah Ibu lihat. Sekarang Ibu akan mengambil nilai individu. Nilai individu yang LKPD-nya akan Ibu bagikan. Silakan anak-anak kerjakan. Itu nilai individu. Tugas individu. Jadi tugas individu ini boleh anak-anak kerjakan, boleh melalui video, boleh melalui kertas karton, atau boleh di kertas biasa. Silakan anak-anak pilih. Bertanya, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Oke anak-anak, untuk hari ini Ibu lihat anak-anak sangat bersemangat sekali di dalam melaksanakan diskusi. Kerjasamanya yang baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk keempat kelompok. Kedepannya nanti agar sangat lebih baik lagi. Selanjutnya sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan keseluruhan materi pada hari ini. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. 2. Kegiatan ekonomi distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 3. Kegiatan ekonomi konsumsi merupakan aktivitas untuk mengonsumsi barang dan jasa dari produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Selanjutnya ini Ibu minta tiap-tiap individu untuk mengisi kertas yang Ibu bagikan. Nanti apa hasil pembelajaran kita pada hari ini? Silakan dicatat di kertas sticky note yang Ibu bagikan. Cukup. Silakan ditempel di karton yang telah Ibu siapkan. Kelompok 3. Kelompok 2 silakan. Nah, tempel di sini.
Silakan ditempel di karton yang telah Ibu siapkan. Ini saya dapat lebih memahami tentang materi kegiatan ekonomi. Ada lagi, saya dapat memahami tentang distribusi, karena bagi saya distribusi mudah dan dipahami tentang produsen dan tentang konsumen. Kita beri tepuk tangan dulu. Sebagai penutup materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Ada yang bisa memimpin untuk doa? Ya, Bu. Oke, Fizi. Marilah kawan-kawan, kita berdoa. Mulai. Silakan anak-anak bukunya untuk disimpan. Silakan duduk yang rapi. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.